Selamat Natal buat Bapak Ibu semua. Selamat Natal, boleh tengok kanan kiri, katakan selamat Natal. Selamat Hari Natal. Yes. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang Kau jadikan sempurna, hari yang terindah. Kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang untuk mati demi kami semua. Terima kasih buat kasih karunia anugerah-Mu yang berlimpah. Engkau sungguh mulia Tuhan. Segala pujian penyembahan kami hanya layak kami berikan untuk Engkau. Seluruh perhatian kami taruh buat Engkau Tuhan. Kami siap menerima, mendengar, kami ingin melihat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami memuji Engkau. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamat Natal untuk Bapak Ibu semua yang beribadah dari rumah, secara online. Tuhan sungguh luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan Joyful, Joyful.
apa yang mulia, untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami, untuk apa yang sudah Engkau tunjukkan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami bisa mengucapkan setiap saat bahwa Bapa, aku mengasihi Engkau. Yesus, aku cinta Engkau. Tapi hari ini, di mana kami memperingati kelahiran Roh Kudus, buat kami mengerti bagaimana Yesus mencintaiku, bagaimana Yesus mengasihiku. Saat kami menutup mata dan menyanyikan nyanyian ini, Roh Kudus bawa kami mengerti seberapa besar Yesus mencintai kami. Sampai hari ini kami terus melihat bahwa Engkau setia, Engkau ada, dan Engkau akan terus berdiri bersama-sama dengan kami. Apa yang kami ucapkan, yang kami doakan, yang kami tabur, benih firman-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Di tahun depan kami akan mulai melihat benih itu tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Ya sekarang, Kau sempurna. Setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, Yesus, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku.
ajaib semua yang kau perbuat. Biar ku tahu, biar ku lihat, biar ku rasa, biar ku kecap kebaikan-Mu Tuhan. How you love me, how you wait for me, how you care for me, how you think of me. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan makasih. Ada banyak keputusan yang kami buat, tapi yang selalu kami tahu dan kami lihat sampai hari ini Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dari banyak hal yang salah. Engkau membuat jalan dari apa yang gak bisa kami lihat, kami bikin, kami pikirkan, doakan. Tuhan, Engkau sungguh mulia. Ku naikkan syukurku, nyanyikan sama-sama. Buat hari yang kau beri, kami lihat kau gak pernah habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang. Pikirkan berapa banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup, dan nyanyikan bagian ini. Ku naikkan syukurku ya, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Tuhan, sedikit pun dalam hati kami gak ragu dengan Engkau Tuhan. Selalu baru dan tak bahwa kami terus mengikuti Engkau menghadapi 2023 Tuhan. Karena Engkau gak pernah terlalu. Yes. Di sepanjang hidup
kami. Terima kasih Yesus untuk mau mati bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk hidup kekal. Terima kasih untuk surga rumah kami yang kekal. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur bagimu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Merry Christmas. Merry Christmas. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini adalah tema nasional dan untuk pertama kalinya saya mengkhotbahkannya. Karena kita mempunyai tema sendiri dua kali. Yang 22 saya berkhotbah di Natal hamba-hamba Tuhan Gereja Sidang Jemaat Allah di wilayah Yogyakarta. Dan ini kali yang kedua tentang jalan lain. Semua katakan jalan lain. Bukan dunia lain ya, jalan lain. Jadi saya bertanya-tanya apa yang ada dalam benak persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk memilih judul ini. Dan saya belum mendengar khotbah tentang ini. Saya belum googling tentang jalan lain. Dan saya menemukan kebenaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita baca ya. Nanti saudara bisa baca lengkapnya di pasal 2 Injil Matius. Tapi kita baca sesuai dengan teks ini. 3. Dan karena ya jalan yang lain buan tertenan. Jalan lainnya ya. Nah itu saudara ya. Ya jalan lain. Sebetulnya saudara ya, kalau saudara pelajari pelan-pelan, saudara lihat pelan-pelan, ada tema yang penting di dalam konteks itu ya. Temanya apa? Temanya adalah tentang penyembahan. Katakan penyembahan. Cuman segitu. Amin. Ya besok minggu saya udah janji saya beli permen Fox supaya sapa amennya gede tak kasih permen ya. Ini sebetulnya adalah mengenai penyembahan. Orang-orang Majus, judulnya tentang orang-orang Majus ya. Orang-orang Majus pergi untuk menyembah bayi yang baru dilahirkan itu. Untuk menyembah. Dan kalau saudara baca lagi, Herodes mengatakan kepada orang-orang Majus, selidikilah nanti kalau sudah aku tahu kabar pasti aku akan datang dan menyembah. Dan ada kelompok orang lain yaitu ahli-ahli Taurat yang sebetulnya seharusnya menyembah karena mereka tahu persis bahwa itu adalah raja Yahudi yang akan lahir, yang dijanjikan dalam kitab nubuatan Mika pasal 5 ayat yang pertama. Jadi semua ide ini bermuara kepada satu hal penting adalah worship, katakan worship. Kurang banter, worship. Ya, tentang penyembahan. Jalan lain itu adalah sebuah jalan yang seharusnya membawa orang percaya untuk sampai kepada penyembahan yang benar. Dewasa itu bahkan orang-orang Yahudi juga menyembah kepada diri mereka sendiri saking pinternya. Sepanjang sejarah umat Yahudi mereka itu nyembahnya banyak. Mereka bukan saja menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka juga menyembah ilah-ilah orang Amori, orang Moab, orang-orang Kanaan, ya. Jadi peristiwa ini yang direkam dalam catatan Matius itu sebetulnya adalah sebuah jalan lain, sebuah jalan yang seharusnya mengarahkan bukan saja orang-orang Majus, tetapi adalah para ahli Taurat, orang Farisi dan juga seharusnya adalah Herodes. Maunya begitu tapi nggak jadi, ya. Makanya Yesus
menyimpulkan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ketika dia bicara dengan perempuan Samaria itu ya. Barang siapa hendak menyembah Bapa, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara ngikutin ayat Alkitab dan saudara temukan sebetulnya intinya. Kalau saudara pelajari di zaman raja-raja maupun hakim-hakim, itu sama saudara, bahwa kejatuhan suatu bangsa itu tidak terjadi dadaan dalam semalam, tetapi ada proses. Prosesnya terjadi ketika orang-orang Israel yang menolak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menyembah ilah-ilah asing. Mulai saat itu kehidupan mereka itu turun. Baik kehidupan politiknya, mereka itu dikendalikan, kehilangan otoritas. Baik kehidupan keamanan secara nasional juga rontok. Dan kehidupan ekonomi finansial juga rontok. Kalau orang bisa menemukan penyembahan yang benar, nasibnya pasti berubah. Cuman satu orang aja. Amin. Ya. Jadi yang harus kita jaga adalah kehidupan penyembahan kita. Itu aja sih. Itu nampaknya sederhana tapi sulit dilakukan oleh banyak orang ya untuk menjadi penyembah yang benar. Ini adalah jalannya orang bijak. Jalan apakah itu? Yang pertama, pasti bukan jalannya Herodes. Bilang bukan jalan Herodes. Jadi Herodes ini mengatakan, saya mau pergi menyembah, jadi tolong kamu kabar-kabari. Dan saudara tahu bahwa sebetulnya niat hatinya tidak ada di sana. Sebab itu setelah orang-orang Majus ini tidak Sherlock, akibatnya dia memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di Yudea dari umur 2 tahun ke bawah. Ya, jadi saudara, saya sedikit membetulkan sejarahnya. Orang-orang Majus ini tidak pergi menyembah Yesus di Bethlehem, saya kasih tahu ya. Jadi gambaran ilustrasi tentang palungan, ada Maria, ada Yusuf, ada Tuhan Yesus, lalu ada gembala-gembala dan ada orang-orang Majus dan bersama-sama menyembah, itu tidak terjadi seperti itu, ya. Karena pada waktu orang-orang Majus ini datang menyembah, Yesus tidak ada lagi di Bethlehem. Karena Yesus pergi ke, bukan Yesus yang pergi, ibunya, orang tuanya pergi ke Bethlehem dalam rangka cacah jiwa, pendaftaran. Kalau nanti mau pemilu kita mesti daftar ulang, ya seperti itu. Dan setelah selesai mereka pasti kembali. Nah, saya kasih poin-poinnya ada di sini. Waktu Yesus umur 8 hari dia disunat. Pada waktu Yesus berumur 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena 40 hari itu adalah masa yang ditetapkan Taurat. Seorang perempuan yang habis bersalin untuk dianggap tahir setelah mengeluarkan darah setelah bersalin itu ya. Nah, setelah 40 hari Maria dianggap tahir. Lalu mereka membawa bayi Yesus di Bait Allah. Bait Allah ada di mana? Bethlehem? Bait Allah di mana? Bethlehem? Yang di Bethlehem angkat tangan. Bait Allah itu ada di Yerusalem. Laras nggih? Ya. Setelah 40 hari mereka membawa bayi itu di Bait Allah. Ada 2 orang tua di sana, Simeon dan Hana, yang menggendong bayi itu. Jadi waktu bayi itu dibawa ke Bait Allah umurnya sudah 40 hari. Sekarang ketika orang-orang Majus yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris mereka disebut wise men, orang-orang pandai, orang-orang bijaksana ya, orang-orang yang ditafsirkan mengerti ilmu tentang perbintangan, astronomi lah. Mungkin sekarang kalau kerjanya di NASA begitulah saudara ya. Orang-orang bijak ini mereka datang dari timur. Timur itu cuman ada 2 wilayah. Yang pertama, kalau tidak Babel berarti Persia, tapi Persia lebih kuat ya. Dari Persia sekarang itu Iran. Kalau mereka jalan
naik onta dari Iran, Persia sampai di Yudea itu jaraknya kurang lebih 500 sampai 1000 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kalau misalkan 500 sampai 1000 mil, maka itu berarti 800 kilometer sampai 1600 kilometer. Jauh apa dekat? Jauh kali. Sini ke Jakarta ada 500 kilometer. Balik 500 kilometer baru 1000. Balik lagi 1500 kilometer. Kalau naik onta kira-kira berapa lama? Pasti berminggu-minggu kan? Leres, amin. Amin. Merry Christmas. Jadi jauh sekali saudara. Jadi saudara kita betulin persepsi kita tentang orang-orang Majus datang menyembah di Palungan. Mereka tidak, pastilah di sebuah rumah. Apakah di Yerusalem setelah mereka tinggal di sana ataukah di Nazaret, pasti sebuah rumah dan bukan Palungan. Ya. Herodes waktu dengar itu langsung shock. Wow. Seorang raja, dia sedang berpikir tentang seseorang yang muncul. Itu ceritanya kedengarannya seperti orang membuka warung soto di samping warung soto saya. Sama-sama jualan soto, sama-sama jualan alat-alat listrik, dan seseorang yang lain buka persis di sebelah ibu, lalu dia menjadi kompetitornya ibu, lalu mereka bersaing dan ibu rasanya gimana ini ya, gak tahu diri ya, sudah tahu di sini ada soto dia buka persis di sebelah, rasanya gimana? Ya, kita sedang bersaing. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa terancam dengan kehadiran seseorang. Dan saudara ingat bahwa Rasul Yohanes, bukan Rasul Yohanes, Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, waktu Yesus keluar dari air, kemudian ada Roh Kudus dalam wujud burung merpati turun, lalu Yohanes bilangin, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Saudara tahu nggak? Langsung orang-orang yang siap dibaptis itu langsung ikut dengan Tuhan Yesus. Gimana rasanya Yohanes? Dan ada suatu hari ketika murid-murid Yohanes datang dan bawa cerita kepada Yohanes. Pak Guru, ngerti nggak? Itu orang yang kau baptis kemarin, sekarang membaptis lagi loh. Dan dia bilang, semua orang ikut dia. Gimana? Yohanes bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jikalau saudara ingin masuk dalam penyembahan yang benar, tapi hati dipenuh kemarahan, kebencian, persaingan, tidak aman, saya pastikan saudara tidak bisa masuk dalam penyembahan yang benar. Amin. Coba saja saudara musuhi seseorang. Coba saja suami istri enggak omongan satu hari saja. Bisa berdoa enggak? Enggak bisa. Benar ya Bu ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa ya, kalau mau berdoa niat sih mau, tapi pikirannya ruwet, rasanya Tuhan jauh, rasanya enggak bisa mengalami hadirat Tuhan. Leres ya? Amin. Jadi hati saudara, jalan lain itu adalah bukan jalan Herodes. Jalan yang penuh kepahitan, persaingan. Ini juga yang dilakukan oleh seorang Saul. Diurapi jadi raja. Lalu kemudian Daud muncul. Harusnya dia bersenang-senang di istana toh. Karo bojone, karo gundik-gundike. Tapi saudara tahu bahwa waktu-waktu yang seharusnya dia memikirkan kesejahteraan bangsa, apa yang dia lakukan? Muter, naik gunung, turun lembah, berusaha tempatkan mata-mata dan bersuara. Sebetulnya dia di mana? Daud di mana? Gara-gara cewek-cewek nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dan dia merasa gondok. Dibilangin ada orang di sampingku. Saudara dan saya itu spesial. Secara
personally. Say yes. Tidak ada orang bisa menyamai saudara. Dalam hal apapun Tuhan menciptakan saudara istimewa. Tidak ada orang yang bisa memainkan peranmu sebaik engkau. Jadi engkau tidak perlu merasa tersaingi. Kalau ada orang jualan soto di sampingmu, biarlah, rezeki itu sudah ada yang ngatur kok ya. Amin ya. Amin. Memang benar duit kagak punya kaki, tapi dia tahu alamat saudara, kasih kemuliaan. Berkat itu ngerti alamat saudara. Dia bisa cari saudara. Jadi jangan merasa tersaingi. Bereskan hati saudara agar saudara menemukan jalan yang lain. Jangan tinggal di jalan orang berdosa. Karena firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara pasti semua mau berhasil. Kalau saudara nemu jalan itu, apa saja yang saudara perbuat berhasil. Ya, maaf kata nih ya, saya tidak pernah memberikan penawaran untuk saudara. Tapi mengenai firman Tuhan, kita lakukan jadi, enggak lakukan enggak jadi. Ya, jadi tidak ada, saya tidak menawarkan tawaran. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Lalu dengan diam-diam ya. Nah itu, beliau tidak pernah sampai. Baca ya, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, kenapa dia enggak membunuh 8 hari ke bawah? Karena waktunya cukup jauh ya, ada waktu yang cukup jauh ketika orang-orang Majus itu sampai di tempat di mana Yesus, bayi Yesus itu ada. Makanya dia memerintahkan dibunuh 2 tahun ke bawah. Supaya Yesus termasuk di dalamnya. Saudara lihat, Saul berakhir sangat menyedihkan. Saul tidak pernah menikmati hidup ya. Saul itu selalu terganggu dengan Daud. Apakah saudara terganggu dengan seseorang? Sehingga saudara gak bisa tidur? Saudara berhak untuk berbahagia. Say yes. Haleluya. Nah. Yang kedua, jalan itu bukan jalan orang munafik. Ini tentang siapa? Tentang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yesus pernah berbicara tentang mereka. Yesus mengatakan tentang mereka bahwa kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Wujudnya bersih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Lalu Yesus berkata tentang mereka, celakalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena kamu menjelajahi seluruh dunia menobatkan satu orang, lalu kamu menjadikan dia lebih jahat dari kamu. Celakalah ahli Taurat dan orang-orang Yahudi, kamu menaruh beban yang berat di pundak orang lain, kamu sendiri tidak pernah menyentuhnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafik. Yesus mengatakan tentang mereka. Kenapa mereka dikatakan munafik? Karena mereka ngerti tapi mereka tidak melakukannya. Setiap orang yang mendengar firman mengerti tapi tidak melakukannya. Kata apa yang paling tepat? Saya pinjam katanya Tuhan Yesus. Hai kamu orang-orang munafik, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Orang munafik adalah mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Tidak ada di sini. Amin. Ya, semua adalah pelaku firman. Luar biasa. Ini jemaat yang sangat luar biasa. Sangat diberkati Tuhan dalam segala hal. Sangat mencintai Tuhan. Jemaat ini menjadi terang bagi kota ini.
Amin. Besok tak bawa permen tenan ya. Ini permennya nggak manjur, tak bawa koin 500-an. Tak dum-dum ya. Saudara, amin, itu terjadi untuk saudara. Ya. Oke. Ini tentang mereka. Jadi mereka itu tahu. Di mana tepatnya tahu. Tapi mereka tidak mau tahu. Tidak mau datang untuk menyembah raja itu. Ya, itu munafik. Pengetahuan tanpa pengalaman membuat orang sombong. Ya, mereka ini para pemimpin agama. Kadang-kadang, saya beritahu ya, kita tidak pernah maha tahu. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar mengetahui sesuatu. Amin. Ya. Pengetahuan kita harus terus bertambah. Pengetahuan tanpa pengalaman membuat kita jadi angkuh sombong ya. Kita kenapa seringkali tidak bisa menerima hal-hal baru? Karena kita seperti orang-orang ahli-ahli Taurat yang Yesus mengecam mereka seperti kantong tua. Orang-orang pemimpin-pemimpin agama cuman ceritanya ya ada, itu ceritanya ada di sana. Mereka tidak membuka pikiran mereka untuk di-update. Katakan update, kamu harus update. Kita bisa saja menerima masukan dari seseorang yang bahkan mungkin dianggap tidak berarti. Pada suatu hari ada truk gandeng lewat di bawah jembatan layang. Jadi bebannya di belakang itu sangat tinggi. Tapi dia berusaha untuk merangsek masuk. Di bawah itu akhirnya nyantol. Sudah nyantol dia maju gak bisa. Mundur gak bisa. Macet segera di belakang kendaraan itu. Lalu tukang koran lewat di sana. Dia mendekati sopirnya, dia bilangin, "Mas, kempesin bannya." Lalu ban dikempesin. Lalu mobil itu bisa ditarik keluar dari bawah jembatan layang. Kita itu bisa menemukan hal-hal baru. Yang penting itu adalah hati yang mau belajar. Amin ya. Tapi kalau opo meneh, paling ngomongnya itu. Ada apa sih? Mau ngomong apa sih? Ya kalau sudah kayak gitu kita nggak bisa mendapatkan lagi ya hal-hal yang baru. Jalan lain itu sebetulnya adalah jalan Tuhan. Katakan jalan Tuhan. Kurang bantar. Lebih bantar lagi. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Nah itu dia, jalan kita itu gak sama dengan jalan Tuhan. Sebetulnya jalan lain itu adalah jalan orang bijak. Katakan jalan orang bijak. Bilang sebelahnya jadilah bijak. Orang bijak itu lebih dari orang pintar. Semua orang pintar sebagian besar sudah pakai rompi kuning. Itu pintar-pintar semua. Gelarnya berderet-deret saudara. Jadi saya bilang anak saya siap-siap. Karena orang pintar semua sudah habis. Satu hari mama akan mencalonkan diri jadi presiden. Memang gak boleh. Saya Indonesia asli loh ya. Indonesia asli. Jalannya Tuhan. Itu jalan yang lurus. Katakan lurus. Walaupun itu penuh pengorbanan. Berminggu-minggu mungkin bisa sebulan. Mereka itu berkorban. Sekarang ini saudara, jarang ada orang yang mau berkorban. Waktu kami pergi mengunjungi orang yang saya tahu dia buang air besar di bajunya dan kakinya dipenuhi dengan BAB-nya sendiri. Awalnya saya pikir luka, kemudian dikasih apa. Lalu saya dibisikin itu BAB. Saya ditarik sini liatin di rumahnya BAB-nya udah tercecer. Saudara-saudara, apakah engkau pelayan Tuhan? Pelayan Tuhan, saudara hamba Tuhan, bukan ketika saudara seperti saya tampil pakai baju bersih. Tapi ketika engkau bersedia berkorban membersihkan kotoran yang ada
di badan orang lain kalau dia itu adalah milik Kristus. Kok gak ada amin ya? Pelit sekali, Natal-Natal juga pelit. Jadi saya bilangin nyari, saya kasih tahu staf saya bilang pergi nyari. Nyari anaknya di mana sampai ketemu, tanyakan. Bagian kamu apa, bagian kami apa. Kalau kalian tidak bisa membersihkan kotorannya, kita bersihkan. Saya bisa bersihkan, tapi jangan tiap hari. Nanti bisa nggak makan, saudara. Jalan Tuhan itu adalah jalan, lurus jalan yang mungkin sebuah pengorbanan. Jadi sebagai orang-orang yang bijak, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya kasih tahu sekali lagi, saya ngomong kepada staf gereja, bukan ketika kita mimpin pujian, ketika kita berkhotbah, bukan. Tapi kita mengurus hal-hal yang orang lain tidak mau menyentuhnya. Karena pemimpin-pemimpin Yahudi nggak mau nyentuh yang gitu-gitu. Ya. Mereka mau berada di pasar-pasar, di pojokan jalan dengan jubah yang panjang-panjang, dengan rambut yang digulung seperti ini dan kupluk di sini. Mereka menerima hormat di pasar, di pojokan jalan, tapi mereka nggak mau menyentuh hal-hal yang kayak gitu. Itu adalah jalannya Tuhan. Orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi, mereka hidup dari Taurat. Mereka hidup dari masa lalu. Mereka menjadikan Taurat sebagai buku sejarah. Mereka membacanya dan mereka mengagumi. Wow, Tuhan kita luar biasa. Semua orang lain dianggap najis sama bangsa Yahudi ini. Mereka menganggap mereka warga kelas 1 di surga. Semua orang salah berdasarkan buku sejarah mereka. Mereka punya catatan tentang penyeberangan Laut Teberau. Mereka punya catatan kenang-kenangan dari mana yang ada di dalam buli-buli. Mereka punya tongkat Harun yang berbunga. Mereka mengaguminya, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa di masa mereka. Dan itu jangan terjadi dengan saudara. Maka jalan Tuhan, mereka ini per detik, per menit, per jam, per hari, orang-orang ini ngikutin. Artinya bahwa mereka itu benar-benar menerima direction dari Tuhan. Saya tanya saudara, dan karena diperingatkan dalam mimpi, kira-kira siapa yang kasih mereka mimpi? Setan? Lucifer? Siapa Pak Gandhi? Siapa? Siapa Pak? Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan? Yang lain abstain. Tuhan. Tuhan. Karena kerinduan mereka untuk mencari raja yang baru. Tuhan yang kasih mereka tuntunan. Seandainya bukan Tuhan, mereka pasti sudah melakukan aktivitas sihir untuk menuntun mereka. Tapi mereka pergi ke Yerusalem dan mereka mendapatkan tuntunan dari orang-orang Yahudi. Benar enggak? Leres enggak? Amin. Jadi begini saudara. Intinya saudara harus update hubungan saudara setiap saat dengan Tuhan. Amin gitu loh, amin. Update hubungan saudara. Siapa yang setiap 24 jam update statusnya di WhatsApp. Apalagi musim Natal, lihatin itu foto-foto kayak gini itu bertaburan ya. Ini terima kasih sekali kepada Pak Yuli dan teman-temannya ya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Kita punya pohon Natal sampai 3 ya. Tadi Pak George Sapulete heran ya. Kok di gereja ada pohon Natal sampai 3? Saya bilang pabriknya di belakang Pak. Ini homemade semuanya ini ya. Update hubungan saudara dengan Tuhan setiap saat. Saudara tidak bergantung semata-mata tentang mujizat masa lalu. Masa sekarang itu mana? Bahwa saya yakin sejarah itu ditulis supaya
supaya menjadi acuan bahwa kita hidup di zaman yang berbeda, tapi Allah yang sama, yang berkarya tetap sama, tidak berubah, dan mujizat harus terjadi setiap saat dalam hidup kami. Dan itu artinya bahwa saudara harus hidup secara supranatural. Mulai sekarang saudara mungkin harus belajar lebih banyak untuk mendapatkan direction dari Tuhan, tentang mungkin lewat mimpi, mungkin melalui firman yang saudara baca. Kemudian itu seperti hidup dan berbicara kepada saudara, mungkin lewat nasihat-nasihat, mungkin lewat khotbah seperti ini. Kita harus hidup secara supranatural. Saya bilang, Pak Yuli, lampu api yang dibawa itu jangan mati sepanjang tahun. Karena saya mau mengajarkan tentang hukum-hukum supranatural. Saudara hidup secara biasa, hasilnya juga cuma biasa, ya. Halo, come on. Jangan cerita sendiri ya. Hidup dengan cara yang biasa. Saya sudah bertemu dengan banyak orang. Mereka bicara tentang mujizat, mereka mengamenkan mujizat, tapi mereka berputar-putar. Banyak orang sudah lebih dari 10 tahun, saya lihat hidupnya muter di situ lagi. Dia hutang gak bayar-bayar, dia ada dalam kubangan itu, dia terus bicara mujizat, mujizat, tapi hidupnya tidak ada kemenangan, cuman di kubangan itu saja. Karena saudara tahu, hukum spiritual, outputnya juga spiritual. Seperti saya kasih contoh, kalau saudara mendekatkan suatu alat, satu besi yang mengandung medan magnet, ini enggak narik saudara. Sedangkan Yesus mengajar kita, siapa yang menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi spirit to spirit. Say yes, amen. Kalau kita hidup secara daging, hasilnya juga daging saja. Jadi kita dan hukum-hukum spiritual itu ada. Sepanjang tahun 2023 saya akan bicara tentang hukum spiritual. Kalau saudara menuai hal-hal yang bersifat supranatural, hukumnya juga harus pakai hukum rohani. Ya, amin ya. Pada waktu Petrus berjalan di atas air dan dia memandang kepada Yesus, dia beriman, itu hukum rohani. Dia berjalan, bisa enggak? Tapi waktu dia mulai ganti, dia melihat dan dia mulai khawatir, dia tenggelam. Jadi kalau saudara mau outputnya supranatural, saudara inputnya juga harus supranatural. Setuju ya, amin ya? Gak mungkin yang daging menghasilkan roh. Saudara baca surat-surat Paulus semuanya. Surat-surat Paulus bahkan surat Yakobus, daging itu gak ada gunanya. Daging itu terbatas. Daging itu permusuhan dengan Allah. Saudara hidup secara roh, secara rohani. Saudara berkenan kepada Tuhan. Ini adalah area Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi Roh Kudus itu adalah juga Allah yang kekal. Allah Tritunggal. Dan menaruh mimpi kepada mereka. Dan mereka dituntun. Saudara 2023 harus berjalan dengan gaya hidup seperti ini. Saudara mendapatkan tuntunan Roh Kudus tiap hari. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Saya setiap hari saudara harus update. Saudara harus mengenal tuntunan Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Saya mau tutup dengan menyampaikan ini kepada saudara. Ya, di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-39. Ayat 42 dan ayat 43. Enggak usah ditayangkan, saudara bisa buka Alkitab saudara. 42 dan 43. Tetapi seperti, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan
seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Itu ayat-ayat yang sangat indah, saudara. Jadi saya mundur di pasal 31 kitab Keluaran. Saudara tahu ini cerita tentang apa? Tentang orang-orang Israel membangun kemah suci. Dan itu terjadinya di padang gurun. Nah, setelah selesai, jadi pembangunan itu, ketua panitianya, bukan ketua panitia ya, mungkin arsiteknya ya. Arsiteknya adalah Aholiab dan Besalel. Ya. Nah, setelah selesai mereka membawa semua itu kepada Musa. Semua termasuk pakaian imam semua. Dan firman Tuhan mengatakan mereka melakukan apa? Mereka melakukan tepat. Katakan tepat. Mereka melakukan tepat. Padang gurun loh saudara. Artinya apa? Kalau sudah mundur di pasal 31, Roh Kudus mengurapi Besalel dan Aholiab. Ketika saudara izinkan Roh Kudus yang take over seluruh hidup saudara, saudara menerima direction setiap hari. Saudara lihatin, dalam segala keadaan saudara tetap dapat menyenangkan Tuhan. Bukan karena saudara, tetapi kasih karunia. Bukan karena kemampuan saudara, tapi Roh Kudus. Mereka bisa menyenangkan Tuhan. Mereka melakukan tepat. Kok bisa? Itu di padang gurun. Yang kedua, kalau Roh Kudus berkarya melalui saudara, saudara dan saya masih akan mengerjakan hal-hal besar bagi Tuhan. Proyek itu selesai saudara. Di padang gurun. Itu proyek yang sangat luar biasa. Karena dari bahan emas saja 29 talenta. 1 talenta itu 34 kilogram. Ibu punya berapa kilo emas di rumah? Berapa kilo bu? 1 ada? 1 talenta 34 kilo. 29 talenta 29 kali 34 kilo. Kalau ada orang punya emas murni 34 kilo, saya kira sudah punya toko emas. Bisa enggak? Bisa enggak Bu Sarah? Bisa. Sarah kuadrat. Ini Sarah, situ Sarah ya. Biarpun dia hidup sampai di Bali bertahun-tahun ya, tetapi selalu pulang ke sini ya. Kasih tepuk tangan untuk Pak Gandhi dan istrinya. Jemaat terjauh gereja Filipi. Sekarang enggak tahu di mana itu ya, arah barat sana ya. Kalau punya 34 kilo kali 29, kaya sekali. Mereka tetap mengerjakan perkara-perkara besar. Pesan saya, kalau saudara hidup secara supranatural, masih saudara akan melakukan hal-hal besar. Masih akan terjadi perkara-perkara besar. Amin. Merry Christmas. Tapi saudara milih mau berkhotbah, mau menyembah kepada siapa? Di masa-masa sukar, saudara harus belajar rahasia penyembahan. Penyembahan itu hukum rohani, saudara. Saya ditanyain kemarin, ada pesan masuk di saya. Tante, ketika tante menghadapi situasi ini apa yang dilakukan? Saya bilang worship. Worship is my strength. Kekuatan saya adalah worship. Saudara mau mulai hidup saudara dengan worship 1 jam? Mana yang mau? 1 jam. Setiap hari saya 4 jam. Itu sudah bertahun-tahun dalam hidup saya, sehari 4 jam. Ya itu loh pendeta. Memangnya pendeta pengangguran? Saya pekerja keras, tapi setiap 4 jam di pagi hari saya sudah mandi hadirat Tuhan. Jadi kalau saya keluar, saya kerjakan apa saja. Kalau sudah memulai dengan hukum supranatural, mulailah dengan worship 1 jam setiap hari. Jangan makan, jangan minum, worship 1 jam setiap hari. Sudah akan lihat mahasiswa lulus tepat waktu, Bung.
Say yes. Nasibmu akan berubah. Benar. Enggak omong kosong, saudara. Nasibmu berubah kalau engkau mulai sesuatu secara supranatural. Yang sangat sederhana aja, worship 1 jam setiap hari. Begitu melek, worship 1 jam. Sampai saudara mengalami hadirat Tuhan. Saudara pergi, saudara lihat tuh apa yang terjadi. Mari kita tunduk kepala, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, komitmen untuk update hubungan saudara dengan Tuhan. Hari-hari ini, setiap hari, segerkan hubungan saudara dengan Tuhan. Sebabnya seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti yes palungan, yes, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mau update setiap hari? Siapa yang mau update hubungannya dengan Tuhan tiap hari, tiap pagi? Ini dahsyat. Kita tidak banyak yang hadir hari ini. Bagaimana kalau kita maju di sini lalu kita worship? Silakan saudara maju di depan sini, lalu kita worship sama-sama. Tidak terlalu banyak yang hadir pagi ini. Come on, maju saja kita nyanyi lalu kita worship sama-sama. Mari beresin apa-apa di hati. Sedang marah, sedang kesal. Mari maju. Berarti palungan, worship, layakkan worship hatiku menyambut. Worship, buka hati buat Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti Sebab seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Haleluya. Seperti di bawah hati kami Tuhan, emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
berdoa, buka hati, minta Tuhan bicara. Hari ini, saat ini. Update hubunganmu saat ini. Hati kami terbuka. Hati kami terbuka. Saudara yang sudah berbahasa lidah, bicara dalam bahasa roh. Hatiku terbuka padamu Tuhan. Kami mau lakukan Tuhan. Yesus, ku mau menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus.
Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan kembali. Kalau saudara melakukan ini setiap pagi, atmosfer saudara berubah. Saudara mengubah atmosfer di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pernikahan. Saudara mengubah atmosfer dimanapun saudara pergi. Dan karena itu saya katakan nasibmu juga berubah. Puji Tuhan. Mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu yang hadir mungkin dari luar kota. Bisa berdiri, saya menyambut kehadiran Bapak Ibu. Silakan berdiri. Yang baru datang, mari kita tepuk tangan, silakan. Ya. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Baiklah saudara-saudara, karena acara tutup tahun itu adalah di hari Sabtu, besoknya Minggu, jadi kita tidak membuatnya di tengah malam sampai subuh tetapi jam 6 sore. Walau demikian kita ada celebration di sini ya. Jadi saudara datang jam 6 sore. Kita akan berdoa untuk persembahan. Semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Selama Yesus duduk di atas takhtanya, kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Kami yakin bahwa setiap pemberian kami adalah benih yang akan bertumbuh dan menghasilkan lebih banyak buah di dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi perjamuan kudus diadakan tanggal 31 malam. Mari bangkit berdiri saudaraku. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Damai, Allah yang kami sembah dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu penyembahan. Dari lubuk hati, dari hati yang dalam, kami mengakui bahwa Engkaulah Allah kami. Engkaulah Allah yang satu-satunya kami sembah dan kami muliakan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Bapa. Dan saat ini Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang baik, buat hari yang luar biasa. Saat ini adalah hari kelahiran-Mu Bapa, dan kami memuliakan nama-Mu. Kami memperingatinya ya Bapa, sebagai tanda kasih kami dan hormat kami kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami dan telah memilih
kami sebagai anak-anak terang-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Natal ini Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Memberikan dasar-dasar iman yang teguh bagi hidup kami. Memberikan pengharapan, memberikan segalanya yang terbaik, membuka jalan. Biarlah kami boleh hidup di dalam jalan-Mu Bapa. Di hari Natal ini, terangilah semua jemaat-Mu di sini, semua anak-anak-Mu ya Bapa, agar semakin dekat dengan Engkau, semakin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan biarlah kami boleh hidup secara spiritual ya Bapa. Tuhan, pengampunan-Mu datanglah atas kami, berkat-Mu datanglah atas kami Bapa, dan Amin. kasih setia-Mu, anugerah-Mu terpancarlah dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, penuhilah bangsa ini dengan kasih-Mu Bapa. Di hari Natal ini Tuhan berikan perlindungan, keamanan, berikan damai sejahtera-Mu turun atas bumi Indonesia ini dan seluruh dunia Tuhan. Biarkanlah nama Tuhan dipermuliakan dari pelosok-pelosok ya Bapa. Semuanya mengenal nama-Mu Bapa tanpa terkecuali. Mendengar damai sejahtera-Mu Bapa, bahwa Yesus telah lahir dan diperingati menyeluruh ya Bapa. Inilah bukti cinta kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa ini dari pemulihan-pemulihan ya Bapa. Berkati hati kami ya Tuhan yang berada di Indonesia, semua rakyat-Mu ini Bapa. Biarlah boleh berpengharapan yang teguh, melihat kuasa-Mu Bapa dilahirkan di negeri ini ya Bapa, sehingga negeri kami boleh bertumbuh di dalam-Mu, boleh mempercayai Tuhan sebagai Allah satu-satunya penolong bagi bangsa ini, sehingga bangsa kami berkemenangan. Amin. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami ya Amin. Bapa. Tuhan, berikanlah kasih setia-Mu, curahkanlah Bapa kekuatan Amin. yang baru ya Bapa. Urapilah Bapa. Amin. Tuhan, pegang Ibu Sarah ya Bapa untuk mengembalakan umat-Mu ya Bapa. Amin. Sebagai daya upaya ya Bapa, Tuhan berkati segala rencananya. Dan rencana-Mu yang terbaik turunlah atas Ibu Gembala Amin. kami Dalam ya nama Bapa. Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat cabang-cabang yang merayakan Natal ya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menyertai segala rencana-Mu Bapa. Amin. Dan segala waktu-waktunya Engkau hadir ya Bapa. Di dalam Natal-Natal di berbagai menyeluruh seluruh dunia ini Bapa. Urapilah dan berikan damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian Natal, untuk perayaan Natal yang berlalu ya Bapa. Dan kami ingin memperingatinya setiap saat bersama-Mu Bapa. Bahwa Engkau tetap lahir di dalam hidup kami, di dalam Amin. hati kami. Tak pernah kami menyerah Tuhan, hanya Yesus saja yang layak disembah dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kelegaan bagi jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu ketika pulang nanti, membawa berkat-berkat-Mu dan membawa kasih setia-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Amin. Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.